Hadirin rahimakumullah, insya Allah malam ini kita akan menguraikan dan memahami serta mempelajari isi kandungan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60 atau surat Ghafir juga nama lainnya. Wa qala rabbukum, dan telah berfirman Rabbukum, Rabb kalian semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah. Astajib, maka aku akan mengijabah, mengabulkan lakum, bagi engkau semua. Allah berfirman, berdoalah kepada aku pasti akan mengabulkan. Tapi sementara mungkin kita pun dari dulu ada doa yang sampai sekarang belum dikabul. Tapi yang kita soroti pun di sini ada lafaz astajib lakum, yang artinya Allah akan mengijabah, Allah akan mengabulkan, Allah akan menjawab doa-doa kita semua. Atau ajabakum, aku akan mengijabah pima, di dalam sebuah masalah tolabtum, yang kau pinta, yang kau cari. Di sini Allah katakan akan menjawabnya. Kenapa akan seperti itu? Karena dalam sebuah hadis pun diterangkan, idza qalal abdu, kalau ada hamba Allah yang mengatakan ya Robbi, wahai Robku, qalallahu, Allah berfirman labaika abdi. Itu jawaban dari Allah. Ketika kita berdoa ya Robbi, Allah langsung jawab labaika abdi. Nah, dengan hadis seperti itu berarti memang kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengijabah permohonan-permohonan kita atau doa-doa kita. Oleh karena itu, Allah di sini wa'ada bil ijabati, Allah wa'ada berjanji bil ijabah, Allah berjanji akan mengabulkan, akan menjawabnya. Wa wa'duhu, dan janji Allah la yatahalaku, janji Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Yakin nggak Allah nggak akan menyelisihi janji? Yakin. Tapi ma'anahu musyahadun, dan sesungguhnya bisa kita saksikan dalam kondisi sekarang, anal insana, sesungguhnya manusia, kadang manusia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi wala yustajabulahu, tapi belum diijabah. Pernah gak kita saksikan yang kayak gitu? Ataukah salah satunya diri kita ada yang doa belum dijabah? Betul. Sementara tadi di dalam ayat kata Allah, kalau berdoa kepada aku akan mengabulkan, akan menijabah. Tapi kita pun mau tidak mau, kondisinya ada orang yang berdoa, memohon, meminta kepada Allah, mungkin sampai sekarang belum diijabah. Bagaimana kondisi ini? Ujibah, maka dijawab bi ana doa, sesungguhnya doa itu lahu syurutun, sesungguhnya doa itu punya syarat. Jadi ketika doa itu punya syarat, karena kalau berdoa akan dijabah, ketika belum diijabah berarti syaratnya belum terpenuhi. Tidak ada syaratnya, belum terpenuhi itu syaratnya. Karena kalau syarat terpenuhi pasti diijabah. Fa'idza tawalla badua, maka kalau kita syarat-syaratnya enggak dipenuhi sehingga taholafat al-ijabah, maka ijabahnya pun tidak akan terjawab. Nah, sehingga ayat ini pun dulu sekitaran tahun 160 Hijriah, berarti di dalam generasi tabi'in 0 sampai 100 itu sahabat, 100 sampai 200 tabi'in, 200 sampai 300 generasi tabi'in. Ini ada namanya Ibrahim bin Adham. Nama asalnya Abu Ishaq, seorang penguasa awal mula penguasa, tetapi mungkin karena Allah memberikan jalan yang lain, akhirnya beliau meninggalkan itu dan menjadi seorang ulama ditinggalkan jabatannya dan beliau menjadi seorang ulama terkemuka, bahkan disebut ahli sufi juga, yang lebih cenderung untuk mengolah jiwanya, dirinya ingin lebih baik, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang terkenal karena beliau wafat tahun 160 Hijriah. Sehingga keterkenalannya, kalau beliau keluar satu saat itu di Basro, pasar Basro, beliau keluar, kemudian didatangilah oleh orang-orang dan dikerumuni. Ketika dikerumuni, ternyata beliau ditanya tentang ayat ini. Wahai Abu Ishaq, Ibrahim bin Adham itu namanya adalah tadi Abu Ishaq bin Ibrahim bin Adham, cuma terkenal dengan
Ibrahim bin Adham. Ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Di dalam ayat Al-Quran yang tadi surat Ghafir atau Mukmin ayat yang ke-60, Allah berfirman, Ud'uni, berdoalah kepadaku, maka astajib lakum, aku akan mengabulkan. Mundu dahrin, udah bertahun-tahun kami berdoa kepada Allah, tapi sampai detik ini belum dikabul. Nah, ini bagaimana sih memahaminya? Apakah Allah tadi bisa menyelisih janji? Atau mana ayat ini seperti apa? Karena dalam ayat, berdoa kepada aku pasti akan mengabulkan. Tapi aku udah bertahun-tahun mundur dahrin, sampai sekarang ada doa yang belum dikabul. Bagaimana nih maksudnya? Sesungguhnya ayat itu sangat hak, sangat benar. Memang ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabul. Cuma ketika belum dikabulkan, hati engkau itu mati karena beberapa hal. Jadi syaratnya berarti syarat doanya tidak terpenuhi karena hatinya mati. Setelah itu, wahai Syekh, yang menyebabkan hati mati itu apa aja? Jadi kan tadi doa tidak terkabul karena hatinya mati dengan beberapa hal. Apa hal-hal tersebut? Akhirnya beliau menjawab. Pertama, arabtumullaha walam ta'malu haqqahu. Kalian semua mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi walam ta'malu haqqahu, tapi kalian enggak mengamalkan hak Allah. Jadi ke Allah mah kenal, mungkin bahasanya siapa yang menciptakan kita, kita pun tahu adalah Allah. Siapa yang ngasih rezeki kita, kita pun tahu itu adalah Allah. Tapi hak Allahnya dijalankan apa enggak? Sehingga apa sih hak Allah itu? Hak Allah adalah anta'budullaha wa lam tusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah dan nggak boleh disekutukan dengan segala sesuatu apapun. Nah, kalau kita ke Allah kenal tapi kita memusyrikkan Allah, maka penyebab itu akan menjadikan hati kita mati. Kalau hati kita mati, maka doa pun akan terhalang, nggak dijabah. Kenapa? Karena syarat ijabahnya tidak ada. Tidak adanya karena matinya hati. Hatinya mati karena tidak kita mengesahkan Allah. Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan. Apa sih artinya ibadah? Al-ibadatu atau ibadah itu adalah taat, penghambaan. Ya. Bahkan di dalam At-Tarifat, Syekh Al-Jurjani pun menerangkan bahwa ibadah itu adalah al-inqiyadu, ada keterikatan kita lihukmillah dengan aturan-aturan Allah. Kita terikat dengan aturan Allah. Soalnya kalau seorang prajurit menghamba ke rajanya, berarti prajurit tersebut pun harus terikat dengan aturan rajanya. Maka kalau kita jadi hamba Allah, kita harus terikat dengan aturan Allah. Maka didefinisikan al-inqiyadu, terikat li hukmillahi ta'ala, dengan hukum aturan Allah, dan terikatnya pun ma'a taslimil qalbi, keterikatan kita dengan aturan Allah dengan pasrah hati, bukan terpaksaan. Jadi kalau kita ingin disebut hamba Allah, terikat dengan aturan Allah. Allah punya aturan, dalam sehari semalam Allah memfardukan sholat wajib berapa kali. Terikat kita, menjalankanlah misalkan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, bisa. Tapi kita menjalankannya pun ma'a taslimil qalbi, dengan kepasrahan, bukan sebuah keterpaksaan. Jadi kalau terpaksa ibadah enggak tuh? Atau terpaksanya bukan karena Allah, terpaksanya mungkin karena manusia, enggak disebut nanti ibadah kepada Allah, walaupun itu kita terikat dengan aturan Allah. Itu poin yang pertama. Kemudian apa lagi ya saya? Kemudian beliau menjawab lagi yang keduanya, adaitum hubba Rasulullah walam ta'malu sunatahu. Engkau semua mengakui cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sunnah-sunnahnya tidak mau mengamalkannya. Jadi kalau kita cinta ke Rasul, dah kalau ditanya memang pasti cinta, tetapi sunnahnya dijalankan atau enggak? Kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus ada bukti, karena cinta muah bukan sekedar di lisan, bukan sekedar di hati, tapi mana bukti perbuatannya? Di antaranya salah satu kita cinta kepada Rasulullah adalah dengan menjalankan sunnah. Sunnahnya sunnah apa aja? Mau sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah SAW, mau sunnah qauliyah, ucapan-ucapan Rasulullah SAW, ataupun sunnah fi'liyahnya, takririyah, ketetapannya, fi'liyah perbuatannya, qauliyah ucapannya, takririyah ketetapannya.
Ketetapan Rasul kita ikuti, perbuatan Rasul kita ikuti, dan ucapan-ucapan Rasul pun kita ikuti. Dan apakah bisa kita mengikuti itu? Insya Allah bisa. Kenapa? Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua bisa. Cuma syaratnya liman kana yarjullaha, kita harus mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Yang menjadi penyebab hati kita mati, poin berikutnya atau yang ketiga, kalian tuh semua baca Al-Qur'an, ya. Tetapi walam ta'malu bihi, tapi enggak mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Berarti di sini ada pesan bahwa Al-Qur'an teh sedikit demi sedikit harus kita jalankan. Maka kalau kita pahami dengan sejarah turunnya Al-Qur'an, memang wajar beliau mengatakan seperti itu. Karena dalam ayat pun dikatakan Quran itu adalah hudal lil muttaqin, hudan, petunjuk. Atau ayat yang lain, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk kan sesuatu yang harus kita ikuti, ya. Sesuatu yang harus kita ikuti. Maka di sini beliau pun mengatakan bahwa salah satu penyebab hati kita mati itu ketika baca nggak ada keinginan untuk mengamal. Bukan harus semua bisa kita amalkan, yang penting prosesnya ada enggak untuk mengamalkannya. Karena mau tidak mau, boro-boro kita bisa mengamalkan semua, mungkin paham isinya pun baru berapa persen. Maka diarahkanlah oleh ulama, pertama yang jangan lepas itu adalah membacanya dahulu. Nah, kita awali dari sering membaca. Sering kita baca tuh. Bahkan sampai Rasul mengatakan nilainya itu satu huruf pun bisa memberikan nilai 10 kebaikan. Satu huruf itu. Berhubungin goib gitu ya, 10 kebaikannya teh. Kadang tetap malas 10 kebaikan tuh. Padahal surat Fatihah saja ya kalau dihitung berapa huruf? Ya nanti kali 10. Ayat kursi saja berapa huruf? Tapi kenapa bermalas-malasan? Padahal dari efek sering kita membaca. Akibat dari kita sering membaca, mungkin nanti Allah akan menghantarkan kita untuk lebih memahami. Ketika kita berusaha terus-menerus memahami, mudah-mudahan Allah melangkahkan kita untuk bisa mengamalkan isi tahapan aja. Mungkin ya, ini jalan dari Allah pun kita dikumpulkan di sini dalam rangka berusaha untuk memahami. Ada gak doa yang kita panjatkan kepada Allah kemudian sampai hari ini, detik ini belum dikabul? Kalau belum, ya tinggal muhasabahnya. Pertama tadi, khawatir kita mengenal ke Allah tapi haknya belum kita jalankan sepenuhnya. Ngaku kita cinta kepada Rasulullah tapi sunah-sunahnya males gitu ya, kita jalankan. Pingin sunahnya tuh yang disenangi doang gitu ya. Yang istrinya lebih dari satu itu gitu ya. Yang keempatnya, poin keempat yang bisa menyebabkan hati yang berikutnya bisa ya doa kita enggak terkabul, yaitu mengakui setan sebagai adu atau sebagai musuh, tetapi kita malah mengikutinya. Setan itu musuh, hari kelakuan juga setan. Setan itu musuh, aduh mubin, musuh yang nyata. Ternyata dia ngakui setan musuh yang nyata, sifat dirinya ingin merasa lebih baik dari orang lain. Itu kan sifat setan kan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari mereka. Ketika Iblis nggak mau sujud tunduk kepada Adam kan gitu, merasa lebih. Berarti kalau kita pun sekarang kita ngaku setan musuh yang nyata, ternyata diri kita teh merasa lebih hebat, lebih baik dari orang lain. Nah ini khawatir. Setan diakui musuh, hari kelakuan juga, cuma kadang nggak terasa, rasa sedikit demi sedikit, sombongnya, takaburnya, merasa lebih baik kan gitu. Dari merasa lebih baik menimbulkan sehingga waktu itu disebut terlanat. Kenapa? Karena kan mengatakan Adam diciptakan dari tanah, aku mah diciptakan, kan merasa lebih baik. Setelah itu nggak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam, merasa berarti kita pun merasa lebih baik, lebih bagus, kemudian muncul sifat sombong, merasa lebih hebat, yaitu perbuatan setan, sifat-sifat setan. Walaupun setan diakui musuh, ya kelakuannya juga kadang nggak terasa, karena setan itu ngarahinnya sedikit demi sedikit, nggak sekaligus untuk bermaksiat. Nabi Adam kan diarahkannya, ini namanya teh buah huldi, buah kekekalan. Artinya kalau makan buah ini akan kekal di surga. Kan dengan bahasa-bahasa yang baik,
yang manis. Nah kadang kita terjerat pun bisa melakukan sifat-sifat setan, kadang digiring dengan hal-hal yang sepele, yang manis, yang dianggap nggak terasa tuh, sehingga malas baca Quran, nggak sekaligus kan, nggak mau baca Quran. Kadang perasaan di sini teh, lah baca Quran mah habis maghrib mah sebentar, tanggung, ini ngobrol yang hari ngopi gitu, nggak terasa tuh. Nanti baca Qurannya pada Isya, karena pada Isya mah waktunya panjang. Tujuannya apa? Yang penting pada maghrib nggak baca, ya urusan Isya nanti beda lagi urusannya, ganggunya sedikit demi sedikit. Akhirnya enggak, gitu. Bangun tuh tengah malam atau sepertiga akhir malam mau sholat, lihat jam, baru 2:30 subuhnya gitu. Sekarang agak siang, tidur sejam lagi mah nggak terasa tuh tidur ini. Sebenarnya sejam deh bangun, tapi perasaan teh, ada masih lama, paling setengah jam beres, nanti ada waktu ke subuh masih lama sebenarnya siang. Ujungnya enggak, gitu. Kan gitu kan? Makanya kalau misalkan tadi bangun ingin tidur lagi, ingatnya ya, sebagaimana yang di dalam kitab Hikam itu, ketika kita udah dibangunkan, karena yang membangunkan adalah Allah ya, jangan ditunda. Kenapa? Kayak kita akan tahu bangun lagi misalkan jam 3:30-nya. Kan yang membangunkan kan Allah Subhanahu wa taala kan. 2:30 udah dibangunkan, masih lama tidur lagi. Itu kan udah termasuk ciri yang sombong. Kayak dia tahu 3:30-nya bakal bangun. Gimana kalau tidur nggak bangun lagi? Maka minru utunas bahasanya. Jadi orang yang bodoh, bahkan lebih dari bodoh. Bodoh itu biasanya pakai lafaz jahlun. Ini rauna, berarti lebih dari bodoh. Apa namanya? Blok. Dia nunggu bangun 2:30 tidur dari, berarti orang tinggal jalankan, udah dibangunkan oleh Allah gitu ya. Bangunkannya macam-macam, bisa lewat nyamuk, lewat suara berisik, lewat tikus, segala macam. Tujuan Allah membangunkan, tapi kadang kode itu, sinyal itu enggak peka kitanya. Ke kamar mandi, buang air kecil, kamar mandinya doang masuk, tidur deh. Udah kode dari Allah tuh. Cuma sayangnya Allah, kadang kita ikutinya nafsu. Nah itulah yang kelima, harapannya aroda, engkau ingin masuk surga, tapi tidak melakukan amalan-amalan yang menuju ke surga. Inginnya mah kita ke surga sampai minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala kan, ingin dijauhkan dari siksa kubur kan, ingin dijauhkan dari api neraka, ingin dimasukkan ke surga. Hari amalannya enggak yang mengerahkan masuk ke surga. Diajak taklim males, diarahin baca Quran enggak. Kenapa ta'lim? Karena kan ta'lim dalam hadis salah satu jalan untuk memudahkan masuk surga kan? Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman salallahu bihi thoriqan ilal jannah. Man barang siapa salaka yang nyari-nyari thoriqan sebuah perjalanan bihi ilman untuk mencari ilmu, maka kata Allah jawabannya sahalallahu, sahala Allah akan mudahkan ya baginya jalan menuju surga. Berarti ingin jalan menuju surga agar termudah itu dengan mencari ilmu, disibukkan. Nah ini mah surganya ingin, tapi nyari ilmunya jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengharapkan masuk surga, berarti amalan-amalan yang kita lakukan tiap hari itu adalah amalan yang mengarahkan kita ke surga. Walaupun memang nanti masuk surga itu bukan karena amal itu, karena karunia. Tapi orang yang dikasih karunia Allah itu akan beramal. Ini poinnya tuh. Berarti dorongan bagi kita untuk beramal lebih baik. Jadi sebuah nasihat tuh Abu Ishaq atau tadi Ibrahim bin Adham. Kita pun dari poin-poin ini jadi kita ikuti dari poin pertama, kedua, ketiga sampai 4, 5 di sini. Apakah saya yang pengen masuk surga tapi amalan yang enggak, amalan yang membawakan ke surga. Ini penyebab hati mati. Jadi artinya bukan ayat yang salah, tapi kondisi kita syarat untuk diijabahnya tidak terpenuhi. Kalau syarat-syarat untuk diijabahnya terpenuhi, ya Allah tuh maha tahu. Mungkin sebelum dilapatkan, mungkin sebelum di hati muncul pun, Allah udah tahu keinginan kita. Tapi kenapa ini sampai kita berdoa tiap hari, tiap malam sampai nangis belum dikabul? Nah, syarat untuk diijabahnya belum terpenuhi. Poin-poin ini belum Yang keenam, kita mengatakan ingin selamat dari neraka, tapi perbuatan-perbuatan kita malah yang mengarah kepada neraka.
Berdoa mah kita kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinar. Berdoa tuh kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan juga dari siksa neraka. Hari perbuatan sehari-hari malah yang ngarahin ke neraka. Maka berarti PR-nya maksiat harus dijaga. Berarti maksiat itu menjadi penyebab hati mati dan juga berikutnya doa tidak terkabul. Oh berarti kalau belum terkabul nih doa, maksiat apa yang kita lakukan? Kalau bingung ngetes maksiatnya maksiat apa yang kita lakukan, kita cek maksiat dari mata, dari telinga, dari hidung, dari mulut, dari tangan, dari kaki, dari hati. Cek itu. Kalau bingung kita ya, maksiat apa sih? Kalau bingung. Karena di dalam sulam itu kan sampai wamin ma'asil qalbi, dan di antara maksiat hati. Maksiat hati itu ya nyangka jelek ke orang, nyari-nyari kesalahan orang. Udah itu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, mulut, banyak tuh. Jadi ternyata maksiat bisa menutupi hati kita, mematikan hati. Dan kalau hati mati menjadi penyebab doa kita tidak dikabul. Ketujuh, kita mengakui al-mautu hakun, mati itu sebuah hak, pasti datang. Dan kita benar gak yakin kematian itu akan datang? Yakin kan mati itu akan datang, tapi tidak mempersiapkannya. Mati yakin akan datang, tapi persiapannya apa? Jangan yakin di hati, di lisan saja, tapi mana bukti perbuatannya? Jadi harus ada persiapan. Kita mengakui yakin kematian akan datang, tapi kerjaan apa? Hari-hari kita gunakan dengan hal-hal yang lupa, bahkan maksiat, naudzubillah. Tidak ada persiapan. Sementara Allah, Rasul memerintahkan kita untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya. Itulah persiapannya kan? Persiapan kita. Coba bekal kita kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing yang hadir di sini, cukup belum gitu bekal kita, persiapan kita? Maka bukan sekedar hati kita yakin, lisan kita yakin kematian akan datang, tapi mana bukti perbuatan kita? Kalau kita yakin tapi bermalas-malasan, bohong yakinnya. Khawatir kita ngaku doang gitu. Iya, meninggal itu pasti. Yang namanya meninggal boro-boro orang beriman. Bahkan non-muslim pun yang tidak beriman, yang namanya kematian mereka meyakini akan datang. Tapi keyakinan itu bagi orang beriman itu mana buktinya, mana perbuatannya? Kalau kita yakin kematian akan datang, bahkan kita meyakini besok pun malam ini bisa kematian datang, tapi kita malah maksiat, bohong yakin. Tapi kalau kita sengaja lalai, bermalas-malasan, bohong yakinnya. Kadang mungkin kematian lebih yakin vonis dari dokter daripada dari apa? Buktinya kalau ada dokter yang udah ngomong maka pasiennya, wah ke keluarganya Pak, Bu mungkin ini seminggu lagi. Keluarga udah nangis gitu ya. Yang sakitnya pun wah udah minta maaf kemana-mana. Padahal baru vonis dari hari vonis dari Allah, bisa datang kapan pun, malam ini bisa datang. Nyantai. Kita yakin kematian akan datang, tapi pun diharapkan perbuatan-perbuatan kita yang menunjukkan kepada keyakinan meninggal itu akan datang. Yang kedelapan, yang menyebabkan hati kita mati adalah kita sibuk mencari aib orang lain tapi lupa terhadap aib diri sendiri. Nah, kalau istilah dari dulu mah ya, sampai-sampai yang di seberang lautan nama terlihat, tapi yang di pelupuk mata tidak terlihat. Artinya kalau kesalahan orang lain mah ayo ditelisuri, dicari-cari, tajasus itu ya, nyari-nyari kesalahan orang. Ternyata diri sendiri mah nggak pernah diperhatikan. Nah kalau kita menyibukkan aib orang lain, kesalahan orang lain, dan kita lupa terhadap diri sendiri, bisa menyebabkan hati kita mati. Ketika hati kita mati, maka berikutnya doa kita bisa saja terhalang. Yang kesembilan, kita senang menikmati karunia Allah, kita senang menikmati ya nikmat-nikmat Allah, tapi tidak pandai bersyukur. Bahkan nikmat Allah gak terhitung, tapi kita gak pandai bersyukur, maka ini penyebab hati kita mati juga. Sementara nikmat Allah dari bangun tidur sampai nanti kita tidur, berapa nikmat tiap hari kalau kita mau hitung, nggak akan terhitung. Nikmat sangat banyak, sangat besar. Mulai dari bangun saja kita bisa bangun tidur, itu sebuah nikmat. Karena tadi yang membangunkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang 10, mungkin kita juga sering menguburkan mayit atau melihat proses penguburan mayit, tapi tidak pandai mengambil pelajaran. Sering menguburkan mayit atau menyaksikan penguburan mayit, tapi tidak pandai bisa mengambil pelajaran. Oh berarti di dalam penguburan mayit, pengurusan mayitnya ada pelajaran. Jadi harusnya mah ketika sering kita melakukan bungkus
mayit, apa ngolatin, nguburin, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Dari mulai mandiin pelajarannya apa. Ketika dimandiin mayit nggak ada yang lawan, dibolak-balik pun diem gitu. Bahkan kasarnya mau dimandiin, dimasukin ke kolam saja, dianclomin, itu nurut mayitnya. Artinya apa? Ketaatan, ada pelajaran. Jangan sampai kita taatnya sudah jadi mayit, ya. Tapi taatnya dari hidup. Untuk perempuan mungkin jangan sampai ini tutup auratnya udah jadi mayit, ditutup tuh auratnya teh. Tadi kan pelajaran itu dari dulu saja. Oh, pakaian yang mewah, ternyata yang dipakai pakaian yang tidak berkantung, ya kan? Itu pelajaran, banyak pelajaran dari kursus mayit. Ketika disolatkan, bagaimana? Di depan imam tuh kalau jadi mayit. Di depan imam, kayak hebat ya. Berjamaah. Tapi ketika masih hidup, datang saja enggak. Ambil pelajaran. Banyak pelajaran. Nah, kita diharapkan ketika menguburkan mayit atau melihat atau mengunjungi, coba pandai-pandai mengambil pelajaran. Karena kalau nggak pandai mengambil pelajaran, ternyata berimbas berefek hati kita banyak pelajaran dari penguburan mayit dari orang yang meninggal. Rasul mengatakan ketika mayit itu meninggal, ya orang meninggal jadi mayit, maka mau dikubur itu diikuti oleh 3 hal. 1 menemani, 2 pulang lagi. Dan pelajaran. Yang menemani apa? Amal. Yang pulang lagi apa? Harta dan keluarga. Keluarga sangat dicintai, tidak pulang deui. Harta yang begitu banyak diusahakan di dunia, ternyata ditinggal. Mungkin istri bapak-bapak yang dikatakan oleh bapak sangat dicintai sehidup semati, kalau meninggal mau ikut, bisa saja dulu mantannya datang lagi. Pasti tidur di tempat tidur bapak. Kira-kira gimana tuh? Padahal itu hasil beli siapa? Ada pelajaran yang mendasar. Lihat dari bungkus, dikuburkan, lain sebagainya. Pelajaran. Kendaraannya apa? Kendaraannya sederhana, dipanggul. Kendaraannya gitu, padahal waktu hidupnya banyak kendaraannya. Rumahnya mewah, ternyata cuma mungkin 1x2 meter gitu ya. Sederhana seperti itu pakaiannya. Ambil pelajaran. Oh, berarti kan tadi pesan-pesan beliau diharapkan kita pandai mengambil pelajaran. Kalau kita nggak pandai mengambil pelajaran, maka menjadi penyebab hati kita mati. Kalau hati kita mati, menjadi penyebab doa kita tidak terkabul. Nah, itulah jawaban beliau. Ada 10 penyebab hati bisa mati yang berimbas kepada doa kita tidak terkabul. Dari 10 poin ini, ada enggak diri kita? Tinggal muhasabah. Ada enggaknya? Cek aja. Ada enggak permohonan kita yang belum dikabul? Kira-kira ada enggak permohonan yang belum dikabul dari dulu? Banyak. Nah, berarti perlu ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diarahkan kepada hal yang lebih baik lagi dari sekarang. Mungkin ini dalam rangka saya pun usi nafsi, saya nasihati diri sendiri, karena ketika disampaikan hakikatnya saya nasihati diri sendiri, wa yakum, dan untuk kita semua mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Hilap salah saya cukupkan ya sampai di sini. Hilap salah dari pribadi, ketika benar mutlak datang dari Allah. Al-Haq ya, nanti silakan ya tanya jawab setelah ditutup. Mohon maaf hilap salah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.